pagi ini kita bernyanyi dulu lagunya Mata Tahua Manuki. Kembali kami mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Hingga saat hari ini kami dapat melakukan ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang membimbing kami, menjagai kami mengikuti ibadah ini ya Tuhan, agar kiranya ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu yang walaupun masih berada dan beribadah di rumah masing-masing, biarlah kiranya Tuhan membimbing mereka juga ya Tuhan, agar mau fokus menerima firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan. Dan kepada kami juga guru sekolah minggu ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat melayani seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Buat kami semua anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua, Engkau berikan kesehatan ya Tuhan. Jikalaupun ada dalam keadaan sakit, Engkau ya Tuhan yang menyembuhkan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya untuk kemuliaan nama-Mu saja ibadah kami ini ya Tuhan. Ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari bangkit berdiri, kita bernyanyi Tuhanku Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari bersama mengucapkan Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ke-9. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat 9. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala
Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari jemaat yang berjudul Ya Tuhan Tiap Jam. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Mari bersama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini, pada minggu ini adalah sudah bulan Februari. Kita akan bersama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan Februari dari Yosua 24 ayat 15. Kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya, persiapkan khotbah kita dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Sebelum kita membaca, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dalam keadaan sehat, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yaitu dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi pasti sudah mendengarkan firman Tuhan yang Inang baca dan yang Inang guru sekolah minggu bacakan. Pasti semua sudah pernah mendengarkan tentang orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati. Ya, adik-adik sekolah minggu, tadi ada seorang Yahudi atau seorang laki-laki, dia hendak berpergian, tetapi di tengah jalan dia diapain? Dirampok. Dirampok uangnya, habis badannya luka, Dipukuli. Dia dipukuli dan luka-luka, ada yang berdarah dan sebagainya. Iya. Siapa dari adik-adik yang pernah dipukuli oleh teman-temannya? Enggak ada, Nak.
Ada yang mau menolong, ada yang tidak mau menolong. Dan di dalam nats kita pada hari Minggu ini ada orang yang lewat, yaitu siapa tadi yang lewat? Yang lewat yang pertama seorang imam. Iya, imam, tokoh di gereja itu loh. Iya. Tapi dia hanya lewat saja. Iya, nggak mau menolong. Nggak mau menolong, dia lihat saja gitu. Kemudian pergi berjalan. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Baru ada tadi yang kedua tadi, Orang Lewi. orang Lewi juga adalah orang-orang yang tahu akan firman Tuhan. Tapi tidak mau ngomong juga dia ini. Dia tidak mau menolong. Akhirnya dia juga berjalan lalu pergi. Ada yang terakhir, yaitu orang apa katanya? Orang Samaria. Orang Samaria ini sebenarnya adalah orang yang tidak pernah berbicara dengan orang jauh. Mereka selalu dimusuhi. Berarti mereka nggak berteman ya, Nggak berteman mereka. Tapi ketika dia lihat ada orang yang jatuh atau ada orang yang menderita, ada orang yang kena pukuli berdarah, orang Samaria itu jalan atau berhenti? Berhenti menolong Ya berhenti, dia berhenti, dia tolong, dia bangun luka-lukanya, kemudian dibawa ke penginapan, dibawa ke rumah sakit, kemudian dibayar lagi Bu. Iya. Obatnya dibayar. Sungguh indah ya. Iya. Ini tadi yang diberikan oleh Yesus sebagai contoh kepada orang ahli Taurat tadi. Dia ingin sekali sebenarnya adik-adik ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Masuk ke dalam kerajaan sorga itu kuncinya adalah seperti yang dikatakan di ayat 27. Mari kita baca bersama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini sebenarnya mengajak kita supaya kita juga mengasihi sesama manusia. Seperti yang dikatakan, siapa itu sesama manusia itu Sesama manusia itu yang beda suku dari kita atau beda agama, beda negara juga itu sesama manusia kan Nang? Bukan hanya supaya kita mengasihi hanya satu marga aku saja yang dikasihi. Sumpamanya kayak Kak Elsa, hanya warga Sitambang saja yang dikasihi, bukan. Atau hanya satu suku. Tidak Inang. Ya, sumpamanya kita suku Batak, hanya suku Batak aja. Yang lain-lain tidak dikasihi. Nggak boleh Nang. Hanya satu gereja. Tidak boleh. Kita harus mengasihi semua manusia. Iya, tidak hanya satu suku atau satu bangsa atau juga satu gereja, tetapi meliputi semua. Ini yang diajarkan oleh Yesus kepada kita pada hari Minggu ini. Inilah yang kita terima, sesama manusia itu adalah semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan ada yang mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi tidak mau peduli dengan orang lain, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu sama dengan berdusta. Iya, berbohong. Iya, sama dengan berbohong. Tidak boleh ya adik-adik. Jangan adik-adik sekolah minggu mengatakan aku adalah mengasihi Yesus, tetapi ada temannya supaya kekurangan di sekolah, pulpennya tinggal atau pensilnya tinggal, dia punya tapi dia tidak mau menolong, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus menolong, mengasihi dan peduli kepada sesama manusia. Ya, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini kita diajak supaya orang Kristen itu sebenarnya tidak boleh sombong. Sombong itu adalah dosa. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, ya, tidak boleh tinggi hati, tetapi harus
Yesus juga mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini, nanti adik-adik lihat juga ada nanti video ya tentang orang Samaria yang baik hati. Lihat nanti di situ mana yang harus kita tiru. Apakah kita meniru orang Samaria? Apakah kita meniru orang imam tadi? Apakah kita meniru Lewi tadi? Ataukah kita benci sama orang Samaria tadi? Yang pasti semuanya akan memilih menjadi orang yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Mudah-mudahan melalui firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu tetap menjadi anak-anak yang penuh kasih hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada hari Minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu dari perumpamaan Tuhan Yesus, seorang Samaria yang baik hati. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami saling mengasihi, supaya kami saling peduli yang satu dengan yang lain, karena itu adalah perwujudan cinta kasih kami kepada Yesus yang harus kami wujudkan di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan hidup kami penuh dengan kebohongan, hidup kami penuh dengan dusta, tetapi biarlah hidup kami orang Kristen hidup di dalam cinta kasih yang seperti Tuhan Yesus tunjukkan kepada sesama,
manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi penuntun dalam hidup kami. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolahku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Tabu Gendang. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah